Pada tahun 1995, MacArthur Wheeler ditangkap polisi setelah ia merampok dua bank di Pittsburgh. Atas penangkapan ini, Wheeler sangat terkejut bagaimana bisa polisi bisa mengetahui identitasnya setelah ia merampok dua bank. Lucunya, di saat melakukan perampokan, Wheeler sama sekali tidak menutupi wajahnya dengan benda apapun. Namun, Wheeler hanya melumuri wajahnya dengan perasan lemon. Menurut Wheeler, cairan lemon memiliki kandungan yang dapat membuat kamera tidak dapat mengenali wajah manusia. Pendapat Wheeler ini didasari oleh pengetahuan dia bahwa air perasan lemon bisa digunakan sebagai tinta yang tidak dapat terlihat di sebuah kertas. Atas dasar logika tersebut, Wheeler beranggapan kamera CCTV pun tidak akan bisa mengenali wajahnya apabila ia melumuri wajahnya dengan perasan lemon. Dan polisi tidak akan mengetahui identitasnya sebagai pelaku perampokan bank. Nah, ini adalah contoh dari Dunning-Kruger Effect. Apa sih Dunning-Kruger Effect ini? Simpelnya adalah orang bodoh yang merasa dirinya paling pintar. Pasti kalian pernah ketemukan atau punya temen yang sotonya minta ampun, merasa dirinya itu paling pintar dalam hal apapun. Tapi ketika kita gali lebih dalam, ternyata dia itu zonk. Ngeselin banget kan orang-orang kayak gitu? Atau sebaliknya, kalian juga pernah ketemu atau punya temen yang pintar tapi dia merasa selalu bodoh. Tentunya kalian gak mau dong menjadi orang bodoh yang merasa pintar ini. Karena pastinya kalau udah hari apesnya akan membuat kalian malu banget. Kenapa? Karena biasanya orang bodoh yang merasa dirinya pintar ini banyak omong doang. Gak ada pembuktian sama sekali. Pas dites kemampuannya sama sekali gak sesuai dengan omongannya. Misalnya nih, di saat sebelum ujian, ada satu teman kalian yang sok tahu banget, sesumbar bahwa ujian ini tuh materinya gampang banget. Sementara ada satu teman kalian yang terlihat sangat gelisah sebelum ujian dan terus belajar. Dan di saat ujian selesai, hasilnya pun kelihatan. Teman kalian yang so tahu itu dapat nilai yang jelek, bahkan di bawah rata-rata. Dan sementara teman kalian yang gelisah tadi mendapatkan nilai paling bagus di kelas. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan grafik ini. Garis vertikal ini adalah tingkat kepercayaan diri seseorang. Sementara garis horizontal adalah garis yang menunjukkan pengetahuan dan kemampuan yang sesungguhnya. Coba kalian bayangkan, seseorang yang baru menghabiskan waktu 1-2 jam saja untuk mempelajari trading saham melalui video di YouTube. Walaupun baru saja belajar, orang ini sudah merasa sangat percaya diri. Karena sebelumnya orang ini sama sekali tidak mengetahui apa itu trading saham. Anehnya, walaupun baru sebentar dan sedikit mengetahui mengenai trading saham, orang ini menganggap dirinya sudah mengetahui semua hal tentang trading saham. Bahkan beranggapan pengetahuannya sudah setara dengan ahli-ahli trading saham yang telah berkecimpung puluhan tahun dalam trading saham ini, alias udah kepedean sendiri. Karena sudah merasa mengetahui banyak hal tentang trading saham, orang ini pun memutuskan untuk berhenti belajar trading saham. Maka, orang ini sudah mengalami Dunning-Kruger Effect, yaitu kegagalan menilai kompetensi diri sendiri. Padahal, jika orang ini terus belajar mengenai trading saham, kepercayaan dirinya akan menurun seiring bertambahnya pengetahuan dan kemampuan yang dia miliki. Sebab semakin banyak kita belajar sesuatu, maka semakin menyadarkan diri sendiri bahwa kita ini nggak tahu apa-apa. Barulah setelah hampir semua aspek di trading saham dipelajari dan dikuasai, tingkat kepercayaan dirinya akan kembali ke titik awal, tapi dengan pengetahuan dan tingkat kompetensi yang lebih bagus. Terus ada nggak sih cara untuk menghindari Dunning-Kruger Effect ini? Tentunya ada dong. Sebenarnya untuk menghindari Dunning-Kruger Effect ini cukup mudah. Yang pertama, kalian harus stay humble. Ya, humble. Kenapa? Percaya diri sebenarnya bagus untuk diri kita sendiri. Tapi kalau udah berlebihan, itu jatuhnya malah cringe atau bahkan takabur yang ngebuat kita buta akan kemampuan diri sendiri. Hal ini nanti jatuhnya akan menjadi bumerang yang menyerang balik diri kita sendiri. Yang kedua, belajarlah sampai selesai. Karena semakin sering kalian belajar akan sesuatu, hal itu akan membuka otak kalian bahwa yang kalian pelajari itu masih merupakan awalan. Pastinya akan membangkitkan rasa penasaran kalian semakin besar. Yang terakhir, stop untuk berlaku sok tahu. Kalau emang kalian nggak tahu atau nggak menguasai satu hal, tinggal jawab jujur aja nggak sih kalian nggak tahu. Simpel kan, beres masalahnya, nggak akan lebar kemana-mana. Goblok. Itulah tadi video dari gue tentang kenapa orang goblok selalu merasa dirinya paling pintar. Jika kalian suka video ini, silakan untuk like, komen, dan subscribe channel ini. See you in the next video.